adalah wilayah dari Kabupaten Lampung Barat. Menurut cerita, konon penjajah di bumi Indonesia hampir menyeluruh di pelosok negara, termasuk di Skala-Brak. Warga Skala-Brak tidak mau dijajah, menyatukan tekad dan mengadakan perlawanan terhadap penjajah guna membela bumi pertiwi yang dicintainya, sehingga penjajah hengkang dari tempat itu. Para pemuda secara kelompok-kelompok melakukan perang terhadap penjajah, dan salah satu kelompok melakukan pengejaran sampai di sebuah hutan di pinggir sungai dan membuat benteng pertahanan di tempat itu. Sekarang rimbunan pohon bambu dengan sebutan Tiuh Tuha. Selain melakukan gerilya terhadap penjajah, para pemuda membuka lahan pertanian dan bercocok tanam serta berkebun, sehingga hutan belantara tersebut mulai berubah menjadi perkampungan. Para tokoh yang namanya masih dikenal hingga sekarang di atas adalah Tuan Mas, Tuan Muhammad, Umpu Kesaktian, Tuan Ria Empu Beringin, dan Tuan Pendeta Sakti yang sekarang disebut Puyang, adalah perintis berdirinya Kampung Karangagung. Rupanya perjuangan melawan penjajah tidak dilakukan sendiri. Puluhan tahun kemudian, Kerajaan Banten mengirim orang-orang saktinya yang dikenal dengan sebutan nama Raja Turunan Banten untuk membantu perjuangan para Puyang tersebut dan menetap di Kampung Karangagung, sehingga diakui oleh masyarakat bahwa asal-usul penduduk Karangagung berasal dari Skala-Brak dan Banten. Ratusan tahun penduduk berdomisili di tempat itu. Terjadi bencana yang menimpa penduduk, yaitu serangan harimau hutan yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga berkisar tahun 1700-an, penduduk berbondong-bondong mengungsi ke seberang sungai dan menetap di sana, sehingga sekarang dan memberi nama tempat itu dengan sebutan Karangagung. Karangagung yaitu tebing batu karang yang besar dan tempat pemukiman semula ditinggalkan begitu saja. Kini tempat yang ditinggal hanya menjadi rimbunan pohon bambu dengan lubang-lubang besar di tanah, yang diperkirakan lubang-lubang tersebut adalah bekas kuburan yang sudah tidak terawat. Karena tempat tersebut disebut keramat dan angker menurut kepercayaan warga. Baru mulai tahun 1960-an ada pendatang baru dari tanah Jawa dan Bali. Atas seizin para tokoh dan penyimbang marga, pendatang baru tersebut melakukan pembukaan dan penggarapan lahan pertanian dan perkebunan yang hingga sekarang menjadi warga Karangagung. Adat budaya daerah yang dianut oleh warga pribumi Kampung Karangagung adalah adat Upadun, dengan nama marganya adalah Pura Sakti. Selain hukum adat yang berlaku di Karangagung, juga menggunakan hukum pemerintahan. Berikut adalah urutan para kepala kampung yang pernah memerintah di Kampung Karangagung yang masih diketahui oleh warga. Nama kepala kampung yang pertama yaitu Minak Sang Ratu pada tahun memerintah, yaitu pada zaman Belanda. Kemudian yang kedua adalah Abdul Qadir atau Pangeran Mas Ratu pada tahun pemerintah, yaitu 1940 sampai dengan 1950-an. Ketiga ada Datuk Kepala Raja atau Saleh pada tahun 1950 sampai 1960. Yang keempat ada Minat Cucung atau Abu Hasan pada tahun 1960 sampai 1972. Kemudian yang kelima ada Gadimas pada tahun 1972 sampai 1978.
Yang keenam ada Rusyidi pada tahun 1978 sampai 1982. Kemudian yang ketujuh ada Minat Cucung atau Abu Hasan pada tahun 1982 sampai 1998. Yang kedelapan ada Iwayan Bekang pada tahun 1998 sampai 2007. Yang kesembilan ada Irawan SH pada tahun 2007 sampai 2012. Yang ke-10 ada Nahrun pada tahun 2012 sampai 2014. Yang ke-11 ada Irawan SH pada tahun 2014 sampai 2020. Yang ke-12 ada M. Agus Santosa pada tahun 2020 sampai 2021. Dan yang terakhir ada John Harry pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan sekretaris Kampung Karangagung yang pernah mendampingi kepala kampung yang diketahui masyarakat adalah yang pertama Nahrun pada tahun 1990 sampai 2020. Yang kedua adalah Sumardi pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Kampung Karangagung yang dihimpun dari keterangan para tokoh kampung yang dikolaborasikan dengan sejarah Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh warga Kampung Karangagung. Apabila ada kritikan, saran maupun masukan, silakan dapat menghubungi pemerintah Kampung Karangagung untuk diadakannya perbaikan dalam penyusunan. Terima kasih.